Halo, selamat sore semuanya. Kembali lagi di KEK Live Sharing episode yang ketujuh tentang seleksi mandiri bersama dengan 3 narasumber kita. Yang pertama ada Yosefin Anabel Natania Viera Subroto atau biasa dipanggil Yosefin dari Universitas Brawijaya. Terus ada juga Adrianus Christian David Reswara dari Universitas Negeri Semarang. Dan yang terakhir ada Maria Margareta Felianti Widianto dari Universitas Indonesia. Untuk KEK Live Sharing pada hari ini akan ditemani oleh saya Lydia. Oke, langsung saja mungkin kita langsung undang narasumber kita. Oh ya, maaf sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Semoga terdengar ya. Oke, langsung saja ya saya undang eh, narasumber kita pada hari ini. Oke, sebentar. Mungkin bisa kita tunggu sebentar lagi untuk narasumber kita supaya bisa bergabung bersama kami di sini untuk sharing pengalamannya di seleksi jalur mandiri. Halo Bu, manggilnya apa Bu? Ibu apa kakak? Halo, kakak aja deh, biar Oh ya. kalau nggak panggil Lydia aja nggak apa-apa, santai aja. Apa? Gimana? Suaraku Panggil? kedengeran nggak nih? Eh, aman-aman. Aman, oke, siap. Halo, siapa nih panggilnya? David kan, bener kan? David ya David. Oke, gimana nih David? Apa kabarnya? Ya baik-baik saja, bagus bagus. Oke, kegiatannya apa aja nih? Masih kegiatan? Apakah kuliahnya masih online atau udah mulai offline ke kampus nih? Kalau di tempatku masih hybrid ya, udah mulai boleh ke kampus, sudah mulai, tapi boleh online juga. Kesibukannya masih organisasi-organisasi aja yang udah gabung di kampus sekarang. Oke, oke nih David, boleh nih. eh oh, oh, halo Feli, selamat bergabung. Panggilnya apa tadi Kak ya? Boleh apa aja, panggil dia aja juga boleh kok, santai aja nggak apa-apa. Hai David. Kak tahu nggak sih, dulu Oh, aku sama David sekelas loh.
Oh iya, Iya, keren Kelas juga. 3 tahun ya. Iya. luar biasa. Berarti kalian 3 tahun satu kelas bareng nih. Mm-mm. Aduh, Ketemu lagi di KKLF sharing ya. iya makanya. Kayak kemarin kaget lihat di poster kok ada David. Ngapain David? Oke. Sebelumnya boleh nih Feli sama David perkenalan dulu ke teman-teman yang udah ada di sini, yang udah join di sini. Silakan mungkin dari David dulu deh yang tadi udah datang pertama. Silakan. Halo, halo teman-teman. Perkenalkan aku David. Aku sekarang lanjutin di Universitas Negeri Semarang, ngambil S1 di jurusan manajemen. Oke. Buat Feli, silahkan perkenalan diri dulu. Halo semua, kenalin nama aku Feli. Sekarang aku di UI Universitas Indonesia jurusan akuntansi S1 juga sama kayak David. Oke. Tadi aku udah tanya kabarnya tentang David nih. Nah, sekarang mau tanya nih kabar Feli. Feli sekarang kuliahnya posisi online atau udah offline mulai ke UI nih? Udah hybrid gitu sih Kak, kayak udah ada offline-nya cuma masih lebih banyak online. Kalau offline-nya paling kegiatan-kegiatan yang kayak kepanitiaan, organisasi gitu. Hmm, berarti hampir sama kayak David ya. Iya. Oke, sebentar ya, aku mau cek dulu nih untuk narasumber yang satunya, apakah udah join sama kita atau belum ya? Oke, sepertinya masih belum. Oke, sambil nunggu satu narasumber yang lain, aku mau tanya-tanya dulu nih sama David, sama Feli. eh Tadi kan kalian udah sempet bicara nih kalau kegiatannya tuh hybrid. Nah, ada yang di kampus seperti kayak organisasi-organisasi. Kalau boleh cerita nih, organisasi apa aja sih yang kalian ikuti? Mungkin dari Feli dulu, boleh. Kalau aku sekarang lagi di BEM UI, di BEM kampus. Kebetulan masuk di Departemen Olahraga. Terus juga kalau di tingkat fakultas itu lagi ikut namanya PBKM kayak pusat bimbingan karir dan magang. Jadi kita di sana itu ngolah data-data terus juga apa namanya kayak gimana caranya kita ngebantuin anak-anak FVUI yang pengen nyari magang, yang pengen nyari kerja, yang pengen nyari pengalaman itu biar bisa dapat company yang sesuai dengan kebutuhan mereka gitu. Kalau terus ada lagi SNF itu jadi kayak sekolah non formal. Di sini kita itu ngajar anak-anak kelas 5, kelas 6 SD tentang hal-hal di luar sekolah gitu. Nah, itu nanti kayak seminggu tuh ada kelas rutin 2 sampai 3 kali gitu. Ya paling kalau organisasi baru itu sih, Kak. Oke. Kalau boleh tahu, Feli sekarang semester berapa ya? Semester 2 Kak. Oh, semester 2. Oke, thank you, Feli. Untuk David nih, apa aja nih kegiatan yang sedang diikuti mungkin sekarang? Kalau aku, kalau di universitas aku jadi badan pengurus di mana nih? KMK, kegiatan kerohanian mahasiswa Katolik. Terus kalau di jurusan aku tergabung di himpunan mahasiswa. Oke. Nah, kalau David juga berarti sama ya, semesternya kayak Feli ya, semester 2. Iya, sama. Kebetulan sama. Oke. Kebetulan sama. Satu angkatan juga, satu kelas juga ini. Oke, nah kalian kan masuk di Universitas Negeri Jalur Mandiri nih, iya kan? Nah, boleh cerita nggak sih awal mula kalian memilih untuk seleksi jalur mandiri itu kenapa? Oke, boleh dari David dulu nih cerita nih. Oke, jujur saja waktu pertama di SBM tuh aku gagal, kurang berhasil di situ. Terus waktu mau masuk ke nyoba ke jalur mandiri, aku udah nyari beberapa univ. Ternyata waktu itu kan juga masih pandemi COVID. Nah, jadi ada kendala dana di situ, makanya akhirnya aku memutuskan untuk ya udah masuk di UNES aja. Oke, jadi karena eh, pandemi terus nggak mau kemana-mana, berarti David Iya, asli Semarang ya ini ya? iya, Oke, akan sih. oke. Sebelumnya pernah ikut UTBK atau SNMPTN gitu nggak ya? Iya ikut. Waktu itu aku nyoba UTBK, tapi kebetulan belum berhasil. Oke, UTBK-nya juga di UNES berarti untuk David. Enggak. Aku UTBK nyoba di mana ya? Undip kayaknya. Iya, Undip. Oh, oke. Tapi di jurusan yang sama juga. Iya, jurusannya Atau kebetulan sama. oh, memang carinya manajemen ya berarti David ya.
Iya, Oke. kebetulan iya. Kalau untuk Oke, siap. Kalau untuk Banyak Feli nih gimana nih? Aduh, kalau aku itu dari SNM udah nyoba. Waktu SNM dapat dapat slot buat daftar itu masukin satu untuk undip akuntansi tapi nggak dapet. Nah itu sampai sekarang juga masih jadi pertanyaan sih kenapa nggak dapet ya, jujur penasaran. Terus Oke. abis itu UTBK jadi kan aku dari awal banget milih IPS tuh emang pengen hukum UI ya kak, jadi yang kayak apa ya, ya sebenarnya pengennya UI gitu, cuma waktu UTBK nggak tahu kenapa nggak berani tuh masukin UI, akhirnya ya udah masukin akuntansi undip sama hukum undip. Dapat sih akuntansi undip, cuma kayak namanya orang masih penasaran ya sama UI-nya ya, terus akhirnya ya udah tuh kayak waktu itu UI udah bener-bener buka jalur terakhir, kayak habis itu udah nggak ada pendaftaran apa-apa lagi, ya udah akhirnya nyoba deh tuh simak UI, jalur mandirinya UI, dapat gitu. Waktu itu masukin akuntansi UI sama hukum UI gitu, pilihan satunya akuntansi terus dapatnya akuntansi gitu. Oke. Berarti UTBK-nya sebenarnya keterima ya untuk Feli ya? Iya, Keterimanya kalau boleh tahu di mana ini? di akuntansi undip. Akuntansi Undip. Oke. Berarti emang dari awal pengen nyoba UI, tapi karena di SNMPTN belum bisa, Iya. terus di UTBK kurang pede, akhirnya nyoba di UM. Bener-bener. Oke, oke. Gimana? Eh, kan kebetulan Feli udah nyoba semua nih ya berarti ya. David juga udah coba semuanya. Nah, untuk seleksi mandirinya sendiri nih untuk Feli nih, yang eh, UTBK sama UM itu seleksinya apakah berbeda jauh atau bagaimana? Kalau dari materi ujiannya antara SIMAK UI sama UTBK itu bagi aku lumayan jauh ya kak. Kayak mungkin anak-anak pejuang PTN yang lain juga tahu sih kalau yang namanya SIMAK UI, terus kayak UTUL UGM, jalur-jalur mandirinya univ-univ kayak gini tuh bakal lebih susah gitu soalnya. Dan kayak memang waktu ujiannya berlangsung juga yang kayak, loh kok beda jauh sama UTBK, makanya kemarin sempet agak pesimis gitu sih. Cuma kalau misalnya belajarnya gimana itu masih bisa dipelajarin bareng gitu, kayak nggak yang sampai harus terpisah gitu. Oh, oke. Berarti ternyata lebih susah di ujian mandiri untuk soalnya ya? Bener. Oke, menarik, menarik. Untuk David sendiri nih, apakah juga mengalami hal yang sama kayak Feli atau gimana nih? Oh, kalau aku kebetulan waktu itu soalnya mirip-mirip sih, tapi cuman lebih ditambahin ujian Inggris. Oh, Tapi ada. overallnya sama, kurang lebihnya sama. Oh, oke. Berarti ada tambahan di bahasa Inggris ya, Iya. penilaiannya. Oke. Nah, untuk kan setiap universitas nih pasti untuk ujian mandiri kita kan tahu kan semua diserahkan ke universitas untuk persyaratan-persyaratannya. Nah, kalau dari David nih di UNES nih persyaratannya apakah lebih ribet atau gimana nih? Coba boleh cerita. Oke, kalau dari aku, waktu sepengalamanku kemarin daftar di lewat jalur mandiri, kurang lebihnya sama kayak UTBK, cuman ya ditambahin. Waktu itu kan lewat jalur mandiri kita mengeluarkan uang tuh kan Bu. Nah, jadi untuk mengeluarkan uang itu kita nentuin UKT sama uang masuknya berapa. Ya itu ada sedikit lebih ribet kayak suruh motoin rumah, suruh ngisi formulir kerjaan orang tua apa. Terus ya juga suruh apa ya ngisi data-data kayak jumlah anak berapa, terus pendapatan berapa gitu. Oke. Selain soalnya lebih susah, juga ternyata dokumennya Iya. juga sedikit membingungkan juga. Oke. Kalau Feli, apakah di UI juga sama kayak David untuk persyaratannya? Kalau UI itu kebetulan kita ngurus yang seputar dana-dananya kayak gitu di akhir sih kak, dan kayak bahkan sebenarnya cenderung nggak diminta. Jadi waktu pendaftaran itu ya udah kayak kita milih jurusan pilihan satu pilihan dua, terus masukin nomor UTBK, karena kalau di UI itu kalau misalnya kita nggak ikut UTBK nggak bisa ikut jalur mandirinya gitu. Jadi itu yang paling utama, UTBK sama data pribadi. Nanti urusan keuangan bla 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 itu diminta kalau udah keterima. Jadi nggak ada duit-duit Oh, awal sih sebenarnya kalau UI, kayak bersih oke, gitu. oke. Oke, berarti kalau di UI mau ikut ujian mandiri berarti harus ikut UTBK terlebih dahulu gitu ya? Iya benar.
Oh, biar keluar skor UTBK-nya atau gimana nih? Karena skor UTBK itu juga jadi bahan pertimbangan buat penerimaannya gitu. Jadi kalau misalnya skor tes kita itu ada yang sama kayak orang lain, misal punya aku sama David sama-sama 750, tapi kayak dilihat skor UTBK-nya tinggian siapa, nah itu bakal ngaruh banget ke penerimaan. Oh, oke. Oke, ini Yosefin apakah sudah bergabung? Oh, masih belum. Oh, udah. Oke. Hai, Yosefin. Apa kabar? Waduh, rada nge-lag nih. Kayaknya lagi di jalan nih, Yosefin nih. Jangan-jangan bareng sama ibunya. Oh iya, bener. Di sebelahku nih kayaknya. Oke. Tapi beda provider jadi beda sinyal nih kayaknya nih. Oke, sambil nunggu Yosefin nih. Aku, ah, Lah, oke, ternyata malah keluar nggak apa-apa. Oke. Eh, Sebelumnya aku mau tanya nih, persiapan apa aja sih yang perlu dipersiapkan, apalagi khususnya untuk materinya ya, materinya saat ujian mandiri. Apa aja nih yang perlu dipersiapkan? Kalau dari David deh mungkin. ya itu kalau aku dari awalnya itu kan dikasih kisi-kisi dulu. Kira-kira apa sih yang keluar? Kalau dilihat, oh ternyata 11-12 nih sama UTBK. Habis aku lihat itu, ya udah aku review aja materi yang aku UTBK kayak kurang bisa sama kurang paham, biar nanti di ujian berikutnya tuh lebih maksimal gitu, Kak. Maaf ya Bu, Oke. tadi terputus. Hai Yosefin, udah kembali lagi nih. Iya Bu, tadi terputus. Lagi di jalan ya? Iya Bu. Oke. Yosefin, apa kabar nih? Baik Bu, baik Bu. Oke. Boleh lo panggilnya kakak aja nggak apa-apa. Kita nggak jauh kok. Oke Kak. Oke. Yosefin, boleh nih perkenalan dulu nih sama teman-teman yang ada di sini dan teman-teman mungkin yang ada di rumah. Boleh perkenalan dulu. Oke. Halo, namaku Bel Natania ya dari KKL 69 dan sekarang aku lagi menempuh pendidikan di S1 Universitas Brawijaya Ilmu Kelautan. Sekian Kak. Oke, terima kasih. Oh, ternyata panggilnya Abel. Aku salah ya ternyata selama ini. Maaf, maaf. Oke. Abel, tadi kan teman-teman udah pada cerita nih, dari Feli udah cerita, dari David juga udah cerita. Nah, kalau dari Abel nih gimana nih? Eh, Pengalamannya kenapa nih memilih untuk seleksi mandiri di mana ya ini? Di Brawijaya ya? Oke, di Brawijaya. Kenapa nih kalau boleh tahu? Oh ya, sebelumnya panggilannya Ipin Kak, bukan Oh, Abel. Ipin. Oke. Oh, Ipin. Berubah lagi Ipin. Udah, oke, siap. Berarti ya, jadi pertama kali kenapa saya milih di Universitas Brawijaya ya karena pas itu kan juga ngelihat ada peluang UTBK itu kan waktu untuk pengumumannya lumayan lama dan takut juga kan nggak dapat universitas dan pas itu juga untuk seleksinya aku ngajuinnya via rapot jadi kayak kita mengaplikasikan rapot semester berapa ya dari kelas 7 sampai sampai ujian sekolah itu dimasukin semua dan jadi sembari nunggu ujian UTBK pengumumannya sembari juga pengumuman gitu jadi kalau misalnya dan juga kenapa milih UB ya UB bagus sih gitu aja. Oh, oke. Karena UB bagus ya. Oke, nah. Berarti Ipin ini, aduh Ipin ya, Upinnya mana nih? Ipin ini tuh seleksinya melalui jalur rapot ya, bukan kayak jalur tes atau gimana gitu ya? Iya, waktu itu pendaftaran mandirinya adanya ada dua via itu pengumpulan nilai rapot dan juga berdasarkan nilai UTBK. Sewaktu itu juga biasanya kalau untuk pendaftaran gelombang pertama itu ada perpanjangan waktunya. Misal
dijedain 2 hari setelah pengumuman UTBK. Nanti bakal mungkin dari pihak univnya tuh bakal semakin dimundurin lagi biar nambah mungkin kesempatan bagi teman-teman atau adik-adik yang pengen banget nyoba di UB juga gitu. Oh, oke oke. Nah, kalau Ipin sendiri nih, kenapa milih jurusan ilmu kelautan ya? Betul ya? Iya benar-benar. Yang pertama pengen nyoba Oke. hal baru ya. Karena di selama kita di SMA itu nggak pernah membahas ilmu kayak untuk bagian kelautan terlebih dalam gitu. Jadi kesannya kayak pengen mencoba hal baru. Dilihat juga Indonesia itu kan potensi kelautannya banyak. Sayang banget nih kalau sebagai generasi muda nggak bisa memanfaatkan potensi yang udah ada gitu. Juga di sini kan kita bisa mempelajarin berbagai spesies-spesies yang mungkin ikan ataupun moluska gitulah yang mungkin kita selama ini nggak sadarin kan bagaimana caranya untuk merawatnya atau mengelolanya. Nah di ilmu kelautan ini tuh lebih kayak kita meneliti dan juga bisa mengembangkan menjaga potensi kelautan kita gitu. Oh, oke. Berarti karena emang dari diri sendiri pengen mengembangkan ya kelautan yang ada di Indonesia ini gitu. Oke. Siap-siap, bagus banget sih, luar biasa. Nah, sekarang aku mau tanya nih ke teman-teman semuanya. Sebelumnya kan karena kalian mungkin pernah gagal di SNMPTN, ada yang pernah gagal di UTBK juga. Kenapa akhirnya kalian memilih untuk ujian mandiri? Nah, untuk ujian mandiri sendiri, apakah kalian untuk mungkin kayak David memilih cuma di UNES aja, kayak Feli di UI aja, dan Ipin milihnya cuma di Brawijaya aja, atau kalian pernah cabang di universitas lain juga, PTN? Boleh cerita nih. Mungkin dari Feli dulu nih. Pertanyaannya kenapa kalau UI? Karena sebelumnya memang pengennya UI, nggak pernah nyoba UI di lain, jadi benar-benar first try terus langsung dapet, jadi ya udah gitu. Kalau pernah nyoba yang lain apa enggak? Aduh, enggak sih, nggak pernah, cuma Undip sama UI doang sepanjang masa-masa pendaftaran universitas itu. Oke. Pernah kepikiran atau bahkan pernah daftar swasta gitu enggak? Enggak mau. Enggak. Enggak mau. Mantap. Oke. Kalau David gimana nih? Apakah sama langsung ke UNES aja deh gitu atau mandiri yang lain juga nih? Kalau aku waktu itu nyabang di Undip, terus waktu lihat pertama langsung kaget. Lah, apa namanya, uang masuknya ternyata cukup mahal. Terus akhirnya juga yang pertama juga kebetulan kurang sukses juga. Akhirnya ya udahlah, coba di yang lain aja gitu, Bu. Kak. Oh, siap, apa aja deh panggilnya. Bu mau Kak, terserah deh. Oke, kalau dari Ipin sendiri nih, apakah langsung Brawijaya atau daftar juga kayak David nih bercabang nih? Kalau dari aku sendiri sih sempat bercabang. Jadi kan untuk pengumuman gitu takut juga kan gak dapat universitas, gak dapat sekolah lanjutan gitu. Jadi kayak sempat nyoba ke beberapa universitas yang kebetulan masih buka pendaftaran. Sewaktu itu pokoknya di masa daftar ujian mandiri itu UGM, Undip sama UB itu barengan daftarnya kan. Jadi daripada sia-sia ya dicoba aja gitu sih. Terus kalau udah ntar baru dipilih kayak mau yang mana gitu, yang sesuai dengan passion aku gimana, mana yang sekiranya bakal aku bisa bertanggungjawabin perkuliahan aku selama 4 tahun ke depan gitu. Oke. Pernah daftar di universitas swasta atau kedinasan atau apa gitu nggak sebelumnya? Kalau universitas swasta sih enggak ya, jadi benar-benar orientasinya ke PTN aja gitu. Oke. Nah, kan kalian ini kesibukannya selain kuliah juga pasti ada organisasi-organisasi juga kan ya. Nah, aku mau tanya nih, gimana sih cara kalian bagi waktunya supaya seimbang antara organisasi jalan, kuliahnya juga jalan, gitu gimana caranya? Mungkin dari David dulu nih, boleh ceritanya. Oke, kalau aku mungkin ya kuliah kan tugas-tugas yang pasti kan Kak. Maaf, apa namanya? Gak Ini apa-apa, kalau dikasih santai tugas, aja.
kita langsung kerjain aja, nggak usah ditunda-tunda lah. Terus ya yang penting juga manajemen waktu kita bagi yang mana sih yang sekiranya memang benar-benar penting buat didatengin. Kalau memang bisa lain kali, ya udah lain kali yang prioritasnya rendah. Terus kalau aku sih yang penting tepat waktu ya. Kalau ada apa-apa sebisa mungkin on time, jadi kegiatan juga lebih cepat kelarnya gitu, Pak. Oke, berarti manajemen waktunya ya. Kalau ada tugas jangan jangan ditunda-tunda gitu. Oke, siap. Kalau Feli gimana nih? Jujur kalau sampai sekarang masih beradaptasi sih Kak, kayak nggak tahu kenapa rasanya malah lebih fokus ke organisasi sama panit daripada kuliahnya sendiri gitu. Jadi apa ya, ini masih mencari-cari cara gimana caranya tetap bisa kuliah dengan baik. Tapi kalau sejauh ini paling itu sih, kayak kalau misalnya ada waktu kosong ya udah gitu, kayak jangan dipakai buat yang nganggur-nganggur banget, entah kerjaan organisasinya dikerjain atau mungkin tugas kuliahnya dikerjain. Sama yang pasti jangan nunda-nunda sih, kayak nunda-nunda tuh bakal ngaruh banget gitu ke efek belakang. Oke, bener banget. Berarti pokoknya kayak David tadi, jangan nunda-nunda, kalau ada pekerjaan langsung dikerjain aja. Nah, gimana nih kalau dari Ipin sendiri nih, gimana nih? Kalau dari aku kan biasanya kita ada tugas dan itu tuh pasti tugasnya banyak banget. Ngeliat udah kuliah itu kayak tanggung jawab yang kita pegang tuh jadi lebih besar. Pertama-tama banget bikin semacam prioritas gitu. Jadi tugas ini kapan dikumpulin. Semisal tugasnya deadline-nya hari Rabu, itu aku udah punya target untuk hari Seninnya udah kelar gitu. Karena kan nggak tahu tuh, kadang ada rapat yang sifatnya dadakan, kayak tiba-tiba ada masalah aja di kepanitiaan, dan otomatis kalau misalnya pun di hari yang itu, misalnya di hari Senin itu ada jadwal deadline tugasku harus selesai dan malam itu juga ada rapat, aku ngusahain sih jadi maksimal banget hari itu udah selesai, atau enggak 3/4 dari tugasku udah kelar. Jadi semacam memanajemen waktu. Kalau juga ada waktu kosong sih minimalisir aja tugas-tugas yang ada. Dan bener sih sama teman-teman yang lain buat jangan nunda-nunda juga, karena kalau udah nunda itu bakal jadi numpuk dan malah jadinya hectic banget gitu sih Kak. Oke. Oh ya, aku juga sebelumnya belum tanya Ipin ya, kegiatan atau organisasi selain kuliah apa aja nih? Apakah cukup hektik juga atau gimana nih? Kalau baru semester 2 ini sih baru ikut kepanitiaan 2 kali ya di kayak unit KMKK, yaitu buat perayaan Paskah Fakultas sama Natal Fakultas. Untuk secara prodi sih puji Tuhan banget keterimanya di jajaran tingkat gitu, jadi bendahara buat tingkat prodi angkatan gitu. Oke, nah itu ternyata juga cukup crowded juga kan pastinya. Pasti juga jadwalnya pasti ada yang bertabrakan sama jadwal kuliah gitu kan. Oke, berarti tipsnya dari teman-teman nih kalau ada supaya imbang antara organisasi dan kuliahnya, pokoknya jangan pernah menunda-nunda. Kalau ada pekerjaan langsung aja dikerjain gitu. Oke, nah kebetulan banget nih teman-teman kan dari dulu SMA David sama Feli IPS ya, Iya. dan Ipin IPA. Oke, kalian dan saat ini kalian juga berkuliah di jurusan yang berbeda-beda. Nah, boleh tahu nggak sih hal menarik apa nih di jurusan kalian? Mungkin dari Feli dulu nih, apa nih hal yang Waduh, menarik dari jurusan kalian? kalau akuntansi apa ya yang menarik? Oh, akuntansi itu kita belajar ilmu ekonomi dan manajemennya itu juga dalam. Jadi yang kayak kadang kan orang mikir, loh aku nggak suka hitung-hitungan, aku nggak suka yang kayak kerja di belakang layar gitu-gitu. Tapi sebenarnya justru laporan keuangan yang ada di dalam jurusan akuntansi ini ngebantu kita buat lebih bisa nge-manage, buat lebih bisa ngambil keputusan, yang mana itu adalah target utama dari jurusan manajemen dan ilmu ekonomi, buat pokoknya keputusan yang kita ambil itu lebih apa ya, lebih kompleks, lebih komprehensif gitu. Jadi kalau menurut aku, nih maaf ya David, nanti silahkan dibantah ya Fit. Kalau menurut aku jurusan akuntansi itu justru jurusan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang paling apa ya, yang paling bisa belajar semuanya gitu. Dan kayak kalau di akuntansi UI sendiri kita nggak ada skripsi, jadi boleh milih laporan magang. Nah kan biasanya kayak mahasiswa paling takut ketemu skripsi ya. Nah itu kayak keunggulannya akuntansi, ini nggak ada skripsi gitu.
Oke. Nah, kata Feli nih, boleh David membantah nih lah. Boleh langsung dijawab nih David nih. Hal menarik apa nih yang ada di manajemen nih? Iya, kalau menurutku ya mungkin bisa sih. Apa namanya? Kalau anak manajemen mungkin kita memang belajar semuanya ya, tapi memang semuanya tapi nggak begitu dalam. Jadi garis besar sama kalau mau lebih detail di penjurusan-penjurusannya. Nah, yang paling menarik sih kan aku jujur di SMA kurang suka hitung-hitungan, makanya aku nyoba masuk manajemen. Nah, ternyata kagetnya malah lah ternyata hitung-hitungannya banyak juga ya di manajemen. Itu sih lucu itu Aduh, lumayan. kena prank jurusan dong ya. David Iya, kena tapi prank nggak apa-apa. jurusan nih kayaknya nih. Tapi harus dinikmati soalnya pilihan. Oke. Berarti kalau dari Feli karena ingin mendalami tentang ilmu ekonomi, nah kalau dari David karena ingin menghindari hitung-hitungan malah dapat hitung-hitungan. Nah, kalau dari Ipin sendiri nih, nah ilmu kelautan nih, hal menarik apa sih yang ada di ilmu kelautan? Pada awalnya tuh aku kira kan di ilmu kelautan itu apa ya, banyakkan biologi dan fisika kimianya itu lebih dikit, karena emang jujur selama SMA aku juga kurang suka untuk fisika kimia. Ternyata malah pas masuk itu fisika kimianya malah paling diperkuat gitu di sini, jadi kayak pertama kali kaget banget lah ya. Terus juga praktikumnya di sini tuh kayak banyak banget, jadi kayak satu semester itu bisa sampai 2, 3, dan ntar kalau semester tinggi kemungkinan bisa sampai 5-an gitu, bisa lebih. Nah, udah gitu juga karena materinya banyak yang baru, pas pertama kali masuk itu bener-bener bingung, karena materi yang semester 1 dipelajarin itu tuh ada bahas tentang kapal, terus alat penangkapan ikan gitu, jadi bener-bener wah ini bener-bener hal baru semua nih, jadi kayak asik aja buat dipelajarin gitu. Oh, oke. Ternyata hal baru banget ya buat Ipin dan buat kita semua sih tentang perkapalan, mempelajari tentang perkapalan. Wah, menarik banget sih. Nah, di balik hal-hal menarik itu pasti jurusan teman-teman pasti ada tantangan-tantangannya kan. Nah, tantangan terberat apa sih yang udah kalian lalu ini selama berarti 2 semester ini ya? Apa aja nih? Ceritain mungkin dari Ipin lagi deh, boleh nih. Tantangannya apa nih? Kalau di jurusanku itu ternyata wajib renang. Di semester 1 ada mata kuliah wajib renang, dilanjutin di semester 2 itu widya selam, jadi menyelamkan. Posisi itu aku daftar kurang tahu kan kalau di ilmu kelautan itu harus bisa renang. Jadi aku masuk ilmu kelautan dengan nggak bisa renang sama sekali. Jadi selama pelajaran itu, selama 1 semester itu, jadi aku belajar renang juga sekalian ngejar nilai kuliah gitu. Dan untuk yang lainnya sih masih bisa dipelajarin kalau kita paham gitu sih. Oke, berarti harus bisa dipelajari. Kalau Ipin sendiri bisa renang nggak sih sebenarnya? Kalau sebelum masuk ilmu kelautan nggak bisa. Jadi baru belajar renangnya karena kuliah ini. Oh, berarti ada benefitnya juga ya nih, bisa renang sekarang. Wah, luar biasa banget, Ada. luar biasa. Oke. Kalau dari Feli nih, apa nih tantangan terberat jadi mahasiswa akuntansi di UI? Nah, apa nih? Aduh. Tantangan terberatnya jujur aja dulu waktu SMA ya, kan waktu SMA aku memang apa ya, deket sama mapel ekonomi, jadi memang udah terbiasa sih sebenarnya. Cuma begitu masuk ke jurusan akuntansinya sendiri itu tiba-tiba yang kayak, hah perasaan dulu SMA nggak ada nih kayak gini, kayak di luar apa ya, di luar ekspektasi sama sekali. Jadi benar-benar harus adaptasi ulang, terus kayak hitung-hitungannya lebih kompleks. Dan kalau di akuntansi UI ini kita semua literatur, pengajaran, presentasi dan lain sebagainya itu pakai bahasa Inggris. Jadi kayak harus adaptasi lagi gitu, kayak gimana caranya kita ngerti nih yang dimaksud dalam bahasa Inggris, tapi bisa juga ngerjain soal-soal itu semua dalam bahasa Indonesia gitu. Oh, berarti kalau dari Feli sendiri bilingual atau full pakai bahasa Inggris ya di UI Kalau sendiri? literaturnya full Inggris, tapi kalau dari kelas-kelasnya kadang bilingual. Oh, berarti dari literaturnya harus ditranslatein gimana caranya nih biar paham gitu ya. Bener-bener. Oke. Oke, kalau David nih, apa nih tantangan terbesar nih masuk di manajemen Universitas Negeri Semarang nih? Oh, kalau aku dari prodinya sendiri jujur belum ada tantangan, malah tantangannya kadang-kadang dari aku agak culture shock
pindah ke PTN karena dulu dari SD aku sampai SMA kan di swasta, ternyata begini toh di apa namanya di PTN. Kadang-kadang ya itu sih apa kayak culture shocknya lebih kayak oh gini toh caranya apa namanya nge-treat dosen yang lebih tua. Kadang-kadang gimana cara komunikasi sama dosen ini biar dosennya tuh cepat memberikan reaksi terhadap apa yang kita minta gitu loh, Kak. Oh gitu ya. Oh ternyata ada culture shock-nya ya antara PTN dan PTS. Nah, boleh boleh diceritain lebih detail nggak sih David? Apa sih yang membuat culture shock banget? Apakah pertemanannya juga atau hanya dosennya atau gimana nih? Kalau mungkin dari pertemanan ya lumayan sih lumayan kaget soalnya kan memang kita di sini di apa di kampusku itu kan latar belakangnya lebih ya mungkin kompleks banget. Jadi aku dengar cerita-cerita mereka tuh kayak ada toh yang begini. Jadinya ya terus direfleksikan, dilihat-lihat oh ternyata ada yang bisa tak ambil dari hidupku ini aku harus lebih bersyukur. Terus kalau buat dari dosen-dosennya ya culture shock-nya ya itu sih lebih ke gimana sih cara nge-treat dia sebaik mungkin. Kan kadang-kadang kalau yang udah tua-tua gitu kan pengen memang bener-bener dihormatin banget Hormati. terus apa-apa agak susah kalau akses ke media sosial kayak ke WhatsApp gitu kan dia agak kurang cepat. Nah, itu aku belajar di situ belajar sabar, belajar gimana sih nge-treat dia biar mau mau ngasih feedback yang kita minta gitu loh, Kak. Oke, ternyata emang ada beberapa perbedaan ya, apalagi teman-teman semua ini dari Loyola lalu pindah ke perguruan tinggi negeri. Nah, kalau dari Ipin sendiri nih, apakah juga mengalami hal yang sama culture shock seperti David atau enggak nih? Apalagi Kalau kan dari Ipin sendiri di Brawijaya kan, maksudnya jauh dari Semarang gitu, gimana nih? culture shock banget sih pertama-tama, apalagi ternyata di prodi aku itu cenderung banyakan anak dari Jabodetabek gitu, jadi kayak dari gaya bicaranya kan udah beda juga, terus pembahasannya jadi kayak bener-bener sama kayak David sih, kayak kok ada sih orang kayak gini kehidupannya, kayak ada ya kegiatan-kegiatan kayak gini yang ternyata mereka jalani di aku nggak ada. Contohnya kan di mereka itu mungkin kumpul sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi biasa, bagi aku sendiri kayak udah malam banget kan, biasa pulang jam 9 10 itu udah kerasa malam banget, jadi kayak beberapa banyak banget lah kerasa culture shocknya gitu. Oke, berarti juga mengalami apa yang dialami, tapi lebih ke pertemanannya ya ternyata ya. Culture shock temennya kadang pulang sampai pagi. Nah, kalau dari Feli nih, apakah juga mengalami hal yang sama teman-teman yang lain nih? Lumayan ya, apalagi kayak ini kan kalau UI kan kebetulan ibu kota ya, jadi kayak ya pergaulan ibu kota deh ya, kayak orang-orang pasti udah punya stereotipnya masing-masing dan kayak ya yang orang-orang pikirin itu benar gitu. Kayak kalau mungkin tadi kan Ipin sama David cerita ya kayak pulang pagi, pulang subuh gitu, kayak ini kalau yang aku alami sendiri ya Kak, setiap kali panit organisasi itu udah bukan pulang subuh lagi tapi nginep berminggu-minggu, berhari-hari, kayak istilahnya kayak kumpul kebo tapi versi halal kali ya. Kayak aduh, kayak gitu kan gitu ya sih. Paling kultur shocknya di pertemanan aja. Kalau dari pembelajaran dan lain-lainnya enggak, cuma kayak waktu awal-awal aku ngerasa kayak kok lebih disiplin di Loyola ya, kok kayak semuanya lebih teratur di Loyola ya, kayak jadi malah aku ngebanding-bandingin antara PTN sama Loyola gitu. Kayak ekspektasiku yang kayak loh ini PTN loh, ini UI loh, masa kayak gini sama Loyola aja kalah. Dulu aku sempet mikir kayak gitu Kak di awal-awal. Dia paling itu kalau Oke, oke. Nah, kembali lagi nih ke tentang ujian mandiri. Apakah untuk siswa ujian mandiri itu juga kelasnya juga akan digabung dengan siswa dari seleksi SNMPTN dan UTBK atau dibedakan atau gimana nih? Boleh nih dari David dulu deh, boleh nih. Oke, jadi kalau di tempatku memang semuanya digabung. Jadi kita satu kelas bareng dari teman-teman yang keterima di SNM, dari yang di mana namanya SBM sama yang di Mandiri yang buka pertama itu nanti pada akhirnya akan disatukan. Hmm. Berarti
tidak ada perbedaannya, cuma bedanya cuma waktu di jalur mandiri, jalur penerimaannya aja nih, gitu ya. Iya. Oke. Kalau dari Feli sendiri nih gimana nih? Apakah juga sama di UI berlaku sama atau bagaimana? Enggak sih, kalau di gabung juga kayak semua jalur barengan gitu satu kelas diacak. Oh, oke. Kalau dari Ipin juga apakah sama atau gimana? Di tempatku sama kok, sama kayak teman-teman yang lain, jadi digabung semua, nggak ada perbedaan kamu mau masuk dari jalur mana gitu. Hmm, oke oke oke. Nah, kebetulan kan kalian dari jalur mandiri nih. Apakah ini rada sensitif sih mungkin ya? Biaya yang dikeluarkan antara siswa jalur UTBK dan SNMPTN dengan siswa jalur mandiri, apakah sama atau ada perbedaan yang cukup signifikan atau perbedaannya cuma ya biasa aja lah gitu. Mungkin dari Ipin dulu nih, boleh nih. Kalau di Mandiri itu kan ada semacam tambahan biaya uang gedung gitu. Kalau di UB manggilnya SPI. Jadi kalau uang gedung itu dari Oke. Mandiri itu katanya dari digolongin mulai dari golongan 4 sampai 6. Kalau misalnya SNM, SBM itu kan mulai dari golongan 0 gitu. Jadi cuma tambahannya ada SPI aja sih gitu. Oh, berarti tambahannya cuma ada SPI aja dan untuk UKT ya? Atau apa di golongan 6? Ya dari 4 sampai 6 gitu. Jadi cenderung lebih mahal gitu aja. Oh, oke oke oke. Nah, kalau dari Feli sendiri gimana nih Kalau di UI biayanya? baik SNM, SBM sama jalur mandiri kita nggak ada uang gedung sama sekali, dan yang namanya UKT itu bisa milih kayak nggak usah masukin data yang kayak rumahnya gimana, listriknya gimana, itu nggak usah. Jadi benar-benar kayak bebas dari duit-duit tambahan. Basically yang masuk dari SNM, SBM sama mandiri itu semua kenanya kurang lebih sama gitu, nggak ada bedanya sama sekali. Oh, berarti nggak ada biaya yang signifikan yang berbeda antara SNM, SBM, dan UM ya? Ya, benar-benar. Bagus. Nah, kalau dari David nih, apakah juga sama dengan teman-teman yang lain, tidak terlalu beda atau bahkan beda banget nih? Oh, kalau dari tempatku, kebetulan mirip-mirip sama Ipin ya tadi. Jadi kita memang ada tambahan SPI, tapi buat UKT itu memang kalau di tempatku tetap bisa dari golongan satu. Jadi kalau misalnya dinilai tidak mampu ya bisa jadi dia dapat UKT golongan satu tepat. Tapi untuk masalah Oh, SPI kita pilih di awal mau berapa. oh, kalau untuk SPI-nya berarti dari David sendiri yang menentukan atau dari universitas yang menentukan? Eh, Bisa dari kita, nanti kalau di terakhir itu masih bisa naik atau turun tergantung penilaian dari universitasnya. Oke, oke. Nah, kalian kan dari seleksi mandiri, apa sih yang membuat kalian tuh semangat untuk ikut sampai di seleksi mandiri nih? Apa? Kan kalau mungkin sebelum SNMPTN, kalau dari PTN kan mungkin ada jalur-jalur sendiri ya. Mungkin kalau kayak dari UI itu ada PPKB UI, ada si ya kan talent scouting atau lain sebagainya. Nah, apa sih yang membuat kalian tuh semangat nih sampai ngejar universitas itu sampai ujian mandiri? Boleh banget nih dari Ipin dulu deh, apa nih? Bisa diulang pertanyaannya ya, mohon maaf sinyalnya gangguan. Oke, oke, siap. Apa sih yang bikin kamu semangat, yang memotivasi kamu nih sampai kamu bisa sampai ujian mandiri nih? Padahal kan mungkin sebelum-sebelumnya ada kayak mungkin kayak di UI ada talent scouting, PPKB UI yang bisa diikutin. Kenapa kamu memilih untuk jalur mandiri sampai semangat itu? Pertama aku juga lihat kan ternyata ilmu kelautan Jube bagus, jadi mungkin peluang bagi aku juga buat belajar di tempat yang mungkin bagus dan juga sesuai dengan potensi aku gitu. Ya jadi semacam mencari tempat yang dimana aku bisa mendapatkan pendidikan dengan terbaik gitu. Oh, oke. Oke. Ada tambahan lagi mungkin? Kalau dari aku gitu aja sih. Oke. Kalau dari David nih, kenapa nih? Uh,
aku jujur kalau aku sendiri aku penasarannya penasaran kok masa nggak bisa sih keterima di PTN, sama yang satunya penasaran rasanya gimana sih kalau uh, sekolah di instansi negeri, soalnya memang dari awal kan aku nggak pernah di instansi negeri gitu gitu kak. Oke, karena penasaran nih, makanya dicoba-coba terus. Kalau dari Feli nih gimana nih? Kenapa nih? Kalau ditanya soal jalur lain, pertama kan berarti SNM dulu ya yang paling awal ya. SNMPTN tuh kalau dulu strateginya itu kan diminta masukin PTN yang satu domisili sama SMA asal kita ya, dan Loyola kan di Semarang. Jadi Iya, ya jelas kesempatannya bakal lebih besar ke Loyola dong harusnya daripada ke UI gitu kan. Kayak secara domisili aja yang satu Jateng, yang satu di Jawa Barat UI kan. Yang kayak ya udah masukin Undip gitu, walaupun ternyata nggak dapet juga gitu. Terus kalau waktu TBK ya itu kayak nggak berani masukin UI kan, jadi yang kayak memang jalur terakhir yang bisa dicoba kalau misalnya pengen pengen nyoba UI ya memang UI doang. Kalau ditanya apa nggak yang PKB sama talent scouting, soalnya PPKB sama talent scouting itu tuh jalur undangan UI buat sekolah-sekolah yang dapat undangan. Nah kebetulan bang waktu angkatanku di KKL 69 itu Loyola belum dapat undangannya gitu, kayak Loyola tuh baru dapat undangannya di oh, 10 ini. Makanya kayak kemarin oke, waktu oke. pas dapet PPB sama talent scouting jujur senang sih, kayak ya ampun ternyata bisa mereka keterima gitu lewat jalur itu. Saya kan di tahunku nggak ada tuh jalur itu gitu, kayak ya nah, ya. Oke, oh berarti karena berbagai macam alasan kalian, ada yang karena penasaran, karena ada yang pengen banget masuk UI-nya juga, dan karena ilmu kelautan dari Brawijaya emang bagus. Nah, dari teman-teman sendiri nih, mungkin ada tips dan trik nggak sih untuk teman-teman yang mungkin saat ini gagal di SNMPTN ataupun gagal di UTBK? Nah, apa nih tips dan trik untuk teman-teman atau motivasi nih buat teman-teman yang saat ini udah gagal di SNMPTN dan UTBK? Mungkin dari Ipin dulu deh, boleh nih. Kalau dari aku ya, yang pertama, gak ada sih kata gagal kalian buat nentuin jenjang pendidikan kalian. Itu bukan gagal aja sih, mungkin emang dari Tuhan, bukan bukan yang terbaik buat kita. Mungkin lain yang emang mungkin itu di situ kan kita nggak tahu tuh, kita mungkin tertarik aja, tapi pas mendalami kita nggak kerasan. Mungkin dengan nggak usah takut, nggak usah panik, pokoknya coba aja semua yang ada, karena peluang itu kita nggak ada yang tahu kan. Semakin banyak kita take peluang, otomatis juga semakin besar juga kan peluang kita untuk keterima gitu aja sih. Jadi tetap semangat aja, nggak usah kayak sedih, boleh, cuman rasionalin aja, nggak apa-apa kita coba-coba banyak, emang berarti bukan jalan kita gitu aja. Oke, pokoknya tetap semangat, dicoba terus sampai dapat ya. Oke, kalau dari David nih, apa nih? Kalau dari aku mungkin waktu kita gagal itu kita bakal down banget, tapi ya udah nikmatin lah downnya itu selama beberapa hari, tapi habis itu ya harus siap menerima keadaan, bagaimana hasilnya udah nggak bisa dirubah lagi. Jadi kedepannya ya tetap semangat, jangan menyerah di situ. Kalau menyerah ya nggak dapat apa-apa gitu kak. Oke, siap. Kalau sempat menyerah, nggak akan dapat apa-apa. Pokoknya dicoba terus aja dan tetap semangat. Kalau dari Feli ini apa nih tips dan triknya untuk teman-teman semua yang ada di sini? Kalau dari aku benar, aku setuju sih sama punya sama David tadi, kayak jangan nyerah, coba terus. Tapi kalau dari aku sendiri yang paling berasa itu pede, sampai kayak kita kayaknya univ ini nggak bisa masukin, kayak aduh aku sama SMA biasa-biasa aja loh, kayak nggak, jangan mikir kayak coba aja. Soalnya waktu di kan aku nggak berani masukin UI itu ya kak, tapi kan kayak skornya tuh keluar setelah UTBK selesai gitu. Dan waktu UTBK-nya selesai aku ngeliat skornya, itu tuh skor yang kayak gimana ya ngomongnya, itu tuh skor yang kayak aku masukin UI itu pasti dapet gitu ya. Kayak aku udah kan biasa di Twitter rame gitu yang kayak skor rata-rata sekian sekian sekian, ternyata masuk gitu. Jadi kayak kuncinya pede sih, jangan apa ya, jangan sampai kamu gagal sebelum nyoba gitu, jangan sampai gagal sebelum perang. Bener banget, pokoknya dicoba terus, jangan patah semangat, pede aja, pokoknya dicoba terus deh, apapun jalurnya dicoba terus sampai kalian dapat apa yang kalian pengen.
Oke, terima kasih banget ini untuk teman-teman semuanya untuk waktunya. Karena keterbatasan waktu eh, kita harus menyudahi live KEKL Live Sharing pada sore hari ini. Terima kasih untuk David, untuk Feli, dan untuk Ipin untuk waktunya, buat kesempatan yang diberikan dan sharing-sharing informasi yang kalian berikan sama kami di sini sangat berarti sekali. Pokoknya sukses terus untuk kalian, studinya lancar-lancar untuk kedepannya. Oke, terima kasih dan terima kasih juga untuk teman-teman yang udah hadir dan udah nonton KEKL Live Sharing pada hari ini. Pokoknya sampai jumpa di next KEKL Live Sharing selanjutnya. Terima kasih semuanya. Thank you, Terima Kak. kasih ya. Thank you, David. Terima kasih. Makasih Kak. Hati-hati Kak. Thank you. Hati-hati Pin. Siap. Sukses terus kalian. Terima kasih.